Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap sehat selalu. Saya Muhammad Sandi. Saya mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syekh Buala dengan prodi pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan suatu atau beberapa keyboard shortcut penting yang akan mempermudah kita dalam menjalankan suatu laptop atau komputer. Di sini saya menggunakan Windows 10, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang suka menggunakan Windows 10, di sini ada beberapa alternatif untuk mempermudah kita dalam mengoperasikan suatu komputer atau laptop. Jadi di sini seperti kita akan mengkombinasikan atau mencoba mengkombinasikan suatu tombol Windows plus Alt plus D. Jadi di sini saya yakin teman-teman nggak pemula-pemula kali lah untuk memahami keyboard yang ada pada laptop atau komputer. Langsung coba mengkombinasikan suatu tombol Windows Alt plus D. Di sini bertujuan atau memunculkan suatu kalender. Dapat melihat kalender dari Windows plus Alt plus D. Kemudian kita akan mencoba memanfaatkan Windows plus E. Jadi Windows plus E ini tekan ya, kita akan memunculkan Windows Explorer. Jadi kita akan memunculkan Windows Explorer ini. Jadi nggak, teman-teman sebenarnya bisa saja dari sini. Bisa saja dari sini sebenarnya. Cuman teman-teman nggak mau repot. Kita langsung tekan Windows plus E. Nah, nih bakal muncul seperti ini. Bakal muncul Windows Explorer. Kemudian kita mencoba mengkombinasikan Windows plus tanda panah kanan. Maaf teman-teman. Jadi ini berfungsi untuk memindahkan suatu tampilan. Kita coba Windows plus panah kanan. Nah, di sini kita akan mencoba memisahkan atau memindahkan dari tampilan kanan ke tampilan kiri. Jadi di sini Windows panah kanan tadi, terus kita mencoba Windows panah kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, jadi untuk Windows panah kanan, untuk Windows panah kiri. Nah, kemudian ada Windows panah plus panah atas. Nah, ini untuk meminimalis atau meminimize suatu tampilan dari Word ini. Terus Windows panah bawah untuk menyempurnakannya kembali. Terus kita akan menyempurnakannya kembali. Kita ketik di bagian Word, kita klik tombol Windows plus panah kanan. Nah, kita akan menyempurnakan seperti semula. Kemudian ada Windows plus I. Jadi Windows plus I ini teman-teman, Windows plus I ini kita menunjukkan bahwa kita akan membuka jendela setting. Jadi jendela setting di sini ada sistem, device, phone, network dan lain-lain, personalization, aplikasi, account. Nah, di sini kita akan membuka. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi untuk mencari-cari di bagian Windows, di pengaturan Windowsnya.
Terus kemudian di sini ada Windows plus tombol PRT screen atau print screen. Jadi di sini kita akan menekan Windows plus print screen. Nah, ini bertujuan untuk men-screenshot layar komputer atau layar pada laptop kita. Kita cek sekali lagi, Windows plus print screen tombolnya. Ya, dia akan men-screenshot layarnya. Kemudian ada tombol ALT plus, maaf teman-teman. Kemudian ada tombol Control plus Shift plus New. Jadi di sini, misalnya kita sedang bekerja di sini, mencari Explorer. Terus di sini kita pengen membuka suatu folder baru, teman-teman. Misalnya di dokumen, kita membuka folder baru. Kita tinggal tekan aja tombol Control plus Shift plus N. Nah, di sini kita akan membuat folder baru atau dokumen baru. Sebenarnya bisa saja kita mengklik kanan seperti ini, kita pijit, kita tekan atau kita klik new. Tapi teman-teman kalau nggak mau repot, bisa langsung ke CTRL atau Control plus Shift plus N, maka akan muncul folder barunya. Baiklah, kemudian ada di sini Control plus Windows plus N. Jadi ini akan memunculkan narator seperti ini, teman-teman. Control plus Windows plus N. Nah, jadi ini seperti tombol setting juga ya, teman-teman ya. Narator gitulah, narator setting. Jadi di sini narator ada display, kursor, magnifier, color filters, high contrast, dan lain-lain. Kemudian untuk tadi tombol Control Windows plus N. Selanjutnya Control Windows plus M. Nah, yang tadi narator, sekarang magnifier. Nah, di sini seperti tombol pengaturan juga. Jadi teman-teman nggak perlu repot untuk mengklik atau meraba suatu tampilan di sini. Kemudian kita akan mengkombinasikan atau memanfaatkan Windows plus S. Jadi tombol Windows kita pluskan S, akan dia memunculkan suatu Cortana atau control panel ya, atau control panel di sini. Nah, selanjutnya Windows plus K, tombol Windows plus K, tombol Windows plus K. Nah, di sini kita akan memunculkan suatu fitur connection. Jadi apabila di sini ada WiFi gitu kan, jadi kita langsung bisa connect atau jaringan-jaringan yang terkoneksi di sini. Kemudian kita akan mengkombinasikan Windows plus P. Di sini kita Windows plus P ini, Windows plus P, kita akan memproyeksikan layar seperti ini. Misalkan sedang bekerja kan, seperti ini. Di sini ada tampilan duplicate, extend, second screen only, layar screen kita lah, tampilan layar kita gitu, layar monitor kita. Kemudian di sini ada Windows plus X. Jadi tujuan Windows plus X ini kita akan memunculkan suatu apa ini ya namanya, mengaktifkan common.
mengaktifkan suatu command di sini. Kemudian kita akan coba Windows plus Ctrl plus D. Nah, di sini kita akan membuat virtual desktop. Jadi di sini kita menggandakan virtual desktopnya. Jadi Windows Ctrl plus D. Nah, ini seperti ini. Terus di sini ada Windows Ctrl F4. Jadi setelah tadi kita gandakan, untuk cara menghapusnya yang menggunakan Windows Ctrl F4. Nah, kita bisa menghapus atau mengembalikan keadaan normalnya gitu. Kemudian kita akan mencoba suatu tombol Ctrl plus Windows plus panah kiri atau panah kanan. Jadi kita akan mencoba Ctrl Windows plus panah kiri. Ctrl Windows plus panah kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Sama ya seperti tadi tampilannya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi ini sama sih fungsinya untuk membagi dua atau memindahkan antara desktop ke tampilan yang lainnya. Kemudian di sini kita akan mengkombinasikan tombol Windows plus angka 1. Jadi kan di sini teman-teman, di sini kan ada e-book, di sini ada File Explorer, ada Play Store gitu kan, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa saja kita klik di sini masing-masing. Tapi kan di sini kita tahu barbarnya di sini kan. Jadi kita bisa mengklik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita membuka e-book lah kan, atau PDF. Bisa kita tekan Windows plus 1. Nah, di sini kita tahu nih, terhitung dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi di sini seterusnya bisa kita kombinasikan Windows. Misalnya kita mau ke Play Store ini kan, jadi Windows plus 3. Nah, selanjutnya kayak kita mau ke 3, 4, 5, 6. Misalnya kita mau ke folder dokumen, jadi ke 6 gitu kan. Jadi nggak susah untuk mengklik dari sini atau memindahkan suatu anak panah ini ke sini gitu kan. Tinggal kita klik. Nah, istilahnya mempermudah kita lah gitu teman-teman ya. Kemudian di sini kita akan mengkombinasikan Windows plus A. Jadi Windows plus A ini kita akan membuka atau menampilkan XMCMR gitu. Nah, nih seperti notifikasi ya dibilang. Notifikasi kita di sini ada table mode, networking, ya gitu kan. Di sini kita bisa menampilkan suatu XMCMR dibilang sebagai notifikasi lah, seperti itu teman-teman ya. Dan sini kita akan mengkombinasikan suatu tombol Windows plus Q. Nah, di sini kita akan di sini kita akan mencari atau sebagai bahan pencarian melalui suara. Jadi di sini kita bisa klik, terus suara kita apa yang mau kita cari dalam suatu perangkat ini itu. Kita mencari setting, kita klik oh hey setting. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini kita akan mengklik atau menekan tombol F11. Jadi misalnya seperti itu teman ya. Sini kita akan kecil kan. Jadi kita nggak pala untuk menggeser tanah panah ke sini lagi gitu. Kita bisa gunakan F11 saja. Nah, F11 ini auto full tampilan dari kita. Nah, auto full 11. Jadi kalau misalnya dia F11 dia full, kalau dipijit F11 lagi dia akan meminimasi seperti ini. Itu alternatif ya teman-teman. Saya kita dari sini besarkan, bisa dikecilkan, bisa dari F11 ke F11 lagi, bisa kita besar atau bisa memperkecilkan suatu tampilan. Kemudian di sini kita akan mengkombinasikan Windows plus W. Jadi tombol Windows kita pluskan W. Nah, di sini kita membuka Windows atau workspace ya. Windows in workspace kan. Workspace, teman-teman. Workspace. Di sini kita bisa mengkombinasikan Windows plus W. Bisa tahu tampilan desktop itu seperti apa atau visi kita seperti apa. Kemudian di sini kita akan mencoba lagi Windows plus tombol Windows plus koma. Misalnya kita teman-teman lagi mengerjakan, lagi berada di dokumen, terus kita ingin mengintip layar awal gitu, jadi kita tekan Windows plus koma. Nah, ini kalau misalnya kita lepas window tanda komanya, dia balik lagi. Terus apabila kita pijit lagi Windows plus komanya, dia bisa mengintip layar utama kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian sini kita akan mengkombinasikan Ctrl plus Shift plus Escape. Jadi di sini berfungsi atau menunjukkan atau menampilkan membuka text manager. Kita tes teman-teman. Ctrl Shift plus Escape. Nah, di sini kita akan melihat, akan menampilkan text manager. Kebetulan laptop saya sudah lama ya saya gunakan, cukup lama, jadi mungkin ini butuh refresh. Tapi sebenarnya ini dari tampilannya teman-teman ya. Kita bisa melihat kualitas memori kita, keadaan kondisi kita, kondisi PC kita gitu kan, CPU kita berapa gitu. Nah, bisa deh, task manager namanya teman-teman. Jadi Ctrl plus Shift plus Escape. Kemudian Windows D, Windows plus D. Jadi kita coba Windows plus D teman-teman ya. Windows plus D. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya tadi F11 untuk memfullkan layar kita, untuk memberikan full layar gitu teman-teman. Seperti ini. Setelah kita klik F11 ya kan, dia itu akan full. Terus apabila kita
mau minimize lagi, itu ada kita tekan tombol Windows plus D. Nah, jadi menghilangkan lah, meminimize. Meminimize itu yang seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman agak bingung, nih meminimize. Nah, tuh tombol yang ini, icon yang ini dia. Jadi teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi ya, alternatif lainnya yang bisa kita tahu. Mungkin untuk video kali ini saya membahas segini dulu teman-teman, karena masih banyak lagi yang akan kita bahas. Jadi pantengin terus video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Jadi subscribe-nya itu timbulkanlah tanda loncengnya untuk berlangganan. Itu sekian dari saya teman-teman. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau sifat saya di dalam atau kosakata saya dalam video tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.